pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya kayak kami inilah dua kakak beradik ya kan. Udah sampai kami di Sampuran Putih ini weh. Sumpah pas melewati Sampuran Putih ini akan agak merinding kurasa. Rasa-rasanya melewati jembatan itu aku seperti melewati dunia lain. Entah memang karena aku lapar nggak tahu pula ya kan. Tapi kayak mana buat dari start dari rumah tadi kan kayak ginilah jalan yang kami lalui terus weh. Apalagi tadi kan setelah melewati Sampuran Putih jumpalah kami sama jalan ini, sumpah ngeri kali. Ini kalau nggak hati-hati bawanya bisa dua tujuan ini. Kalau nggak ke rumah sakit ke liang lahat. Nggak percaya kalian tadi kan, kalian tengoklah itu akses jalannya itu sampai putus. Ku pikir cuma kisah cinta aku yang bisa putus, rupanya jalan ini juga bisa putus. Kalau jalanan ini putus, nyawa pun bisa putus dibuatnya weh. Beda sama omongan mantan, katanya dia nggak bisa hidup tanpa aku setelah putus. Rupanya sampai sekarang pun masih hidupnya mereka. Sumpah pas ngelewati jalanan tikungan patah tadi tidak semenyeramkan waktu abang mengeluarkan janji-janji manis. Udahlah kita tinggalkanlah cerita masa lalu itu. Kita sekarang memasuki daerah Sukamaju. Sebelum ku jumpa desa ini deg-degan kalinya aku karena tadi sejauh mata memandang cuman jurang yang ku tengok. Puji Tuhan kami sudah sampai di desa Sukamaju. Kalau ku tengok-tengok desa Sukamaju ini mayoritas suku Karo ya. Di desa Sukamaju ini juga desanya sangatlah asri weh. Jauh dari hiruk pikuk kota weh. Kayaknya yang tinggal di desa ini tidak memiliki masalah yang banyak. Kayaknya hidupnya tenang gitu, tentram gitu weh. Tapi meskipun jauh dari kota, ku tengok bangunan rumah orang ini semuanya sudah permanen. Yakinku yang tinggal di sini tokek sawit semua ini. Setelah melewati Sukamaju, lanjut lagi kita melewati Sukasama. Sukasama siapa nih? Sukasama aku, ya Allah ya Allah. Setelah melewati Gang Sukasama tadi kan weh, di sini kita akan disuguhi sama pemandangan yang sangat indah. Sumpah weh, bisa kalian tengok sendiri kayak mana ladang di sini, ya ampun. Cantiknya, indah sekali ciptaanmu Tuhan. Selain itu akses jalan di sini juga bagus weh. Selanjutnya kita maju lagi, ini kita sudah sampai di desa apa ya? Aku nggak tahu lagi ini nama desanya apa weh. Untung aja kita melewati kantor desa ini jadi bisa kita baca. Ini namanya Desa Ketangkahan Kecamatan Sibolangit. Kalian tengok panas terik matahari itu tidak menyengat weh, karena memang di sini cuacanya adem. Hawanya maksudku enak sejuk gitu loh. Tidak jauh dari kantor kepala desa tadi, di sini aku salpok sama ini weh, apa namanya ya? Tata surya, panel surya apanya itu weh. Pokoknya semacam pembangkit listrik gitu. Setelah melewati Desa Ketangkahan tadi, di sini aku mulai curiga. Kok dari tadi kami nggak nyampe sampai kedua rasa pikirku. Tapi inilah kesalahan awal Mak Labil. Tidak mau bertanya ke adiknya. Di sini sebenarnya kami sudah miskomunikasi ini weh. Cuman karena senangnya aku sama pemandangan yang kami lewati, aku masih mencoba berpikir positif. Ku ingat-ingat sepanjang perjalanan ya kan. Dari Sampuran Putih itu sampai ini, aku kok nggak pernah melewati ini pikirku. Cuman kayak yang ku bilang tadi, setelah aku tengok lagi pemandangan yang indah seperti ini, lupa lagi aku bertanya ke adik, betulan tahu atau enggak dia ke arah Dua Rasa. Jadi kan ceritanya dari rumah mamaku kami sudah berkompromi sama adekku. Ku bilang, ayo kita ke Dua Rasa, tahu kok jalannya kan? Ku bilang, mana rupanya arah Dua Rasa itu kak, katanya jalan ke Dua Rasa itu tepatnya ke arah pemotongan mau ke Sibolangit. Ku bilang weh, kalau ke Sibolangit Brastagi aku tahu kak, katanya. Pas lah itu ke arah situnya jalannya, aku bilang. Jujur secara pribadi aku udah nggak ingat lagi jalan ke Dua Rasa ini, karena pertama kali aku ke Dua Rasa ini waktu aku masih SMA 10 tahun yang lalu. Makanya sebetulnya gangnya pun aku lupa ingat. Jujur lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi di sini aku bersama adekku tetap berpikir positif. Mungkin bentar lagi nyampe, pikir kami. Lanjutlah aku ya kan sama adekku cerita-cerita kan kayak ginilah, kayak gitulah, kangkung genjer kayak ginilah, gitulah. Tibalah kami melewati jembatan kecil ini dan jumpa lagi sama anak sekolah. Agak syok sih aku jumpa anak sekolah di sini. Kalian tengoklah itu barbar kali ya kan. Bahaya kali bah di atas genteng dia weh. Ku ingat jalan yang kami lewati tadi merinding kali aku dengan orang itu. Tapi betul-betul di sini aku sangat rileks sekali sama cuacanya karena sejuk kali. Tenang, indah pemandangannya. Tapi memang di sini mukaku nggak bisa lagi dibohongi. Bisa kalian tengok sendiri di situ mukaku tak cemana udah. Muka ngebatin sama pasrah weh. Betul nggak ya jalan yang kami lewati ini gitu terus aku. Singkat cerita sampailah kami di Desa Martelu. Pas sampai kami di Desa Martelu ini ya kan, agak tenang hatiku karena melewati perkampungan. Ku tengok sekeliling, ku tengok kiri kanan ya kan. Sumpah kayak asing kali kurasa karena aku nggak pernah melewati ini. Dalam hatiku ya kan, ku tengok perkampungan ini udah mirip sama perkampungan yang ada di Kabanjahe. Kami lanjutkan terus perjalanan kami karena memang jalannya sangat mulus. Udah itu ya kan, lanjutlah perjalanan kami sampailah kami di persimpangan. Setelah ku baca pamflet kantor kepala desanya, rupanya kami sudah sampai di Desa Sikeben. Sampai kami di Desa Sikeben ini kan weh, langsungnya dalam hatiku ya Tuhan, kami udah sampai mana nih? Kalau gak ku tanya makin jauh lah ini pikir kue. Karena aku sudah ragu, makanya di sini ku tanya lah adekku. Lama kali kita sampai ya, aku bilang. Iya kan, katanya pula weh. Kau taunya jalannya ini kan, ku bilang. Ya tahu lah kak, aku kan sering kali ke arah Brastagi ini katanya. Dalam hatiku iya pula dia sering ke Brastagi melewati jalan ini, nggak mungkin dia nggak tahu pikirku. Top, sampailah kami di sini di penatapan ini, nggak tahu aku udah di mana kami ini. Tapi sumpah waktu aku di sini aku betul-betul happy karena bisa melihat pemandangan yang seindah ini weh. Dibilang adekku lah di sini ya kan kak, di situ sebelah sana ada penatapan lo bisa kita tengok dari sini katanya. Makanya ya kan tanpa meninggalkan momen di sini pun aku berfoto-foto. Rupa-rupanya kami udah sedekat itu sama penatapan. Kalian tengoklah itu penatapan weh. Setelah
Setelah ku tengok penatapan itu ya kan, semakin ragu lah aku sama pengetahuan adekku ini. Karena kok dalam hatiku kok ini udah semakin jauh ranahnya ini, kok bisa ku tengok pula sampai sini penatapan pikirku, apalagi ku tengok pula lah ini. Ada tanaman hias, terus itu jalannya nggak diaspal weh. Kok aneh kali jalan di sini ya, kok nggak diaspal ya? Aku bilang sama adekku, kok dipakaikan batu kayak gini jalannya? Aku bilang, iyalah kak, kan kita ini mau mendekati daerah KP Nusantara katanya. Hah, di mana rupanya KP Nusantara ini? Ku bilang, rupa-rupanya KP Nusantara ini udah berada di daerah Sibolangit, tepatnya di Bandar Baru weh. Betul-betul batinku semakin meronta-ronta. Langsung aku tanyakan sama adekku to the point-nya kan, sebetulnya tahu nggak kok jalannya? Aku bilang, aku beras tagi aku tahu kak, tapi kalau kedua rasa aku nggak tahu. Seharusnya kan ada yang pamfletnya di pinggir jalan katanya. Kalian pikir weh. Astagfirullahaladzim. Sampai nyampe lah kami di KP Nusantara ini, baru kami tersadar kalau kami ini sudah tersesat. Rupanya dari tadi adekku ini mencari pamflet dua rasa. Terus pun dibilang adekku pula lah sama aku, kakak pun dari tadi kok nggak bilang, nggak tahu di mana simpangnya katanya weh. Kayak ginilah kalau si bodoh dan si tolol tadi disatukan weh. Udah sampai Bandar Baru kami weh. Karena udah nggak iya lagi kurasa ya kan, makanya di sini bertanyalah aku sama salah seorang warga di sini. Ku tanyalah Kila itu, ku ingat kali jawabannya kayak mana. Ku tanyalah seorang bapak-bapak di sini, ku bilang kayak gini, Kila, kalau pemandian dua rasa sebelah mana ya Kila jalannya? Ku bilang, ih udah kak kalian kelewatan 8 km dari sini permen kata Kila itu. Ya Allah, lindungi Bilki.